Kalau di Islam boleh nggak berdebat dengan kalangan mereka? Boleh nggak? Boleh nggak Bib, berdebat sama mereka? Boleh? Bukan boleh lagi, diperintahkan malah. Diperintahkan, kita diperintahkan berdebat. Buka Quran surat An-Nahl 125. Betul ya? Wajah dilhum, berdebatlah. Tapi belakangnya apa? Dengan cara yang paling baik. Yang paling baik maksudnya apa? Kalau debat nggak boleh emosi, nggak boleh menghina orang, nggak boleh menghina agama orang. Dan yang penting di dalam Quran juga diperintahkan kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Kami. Nah, kalau ditanya atau diminta ceritanya untuk perjalanan masuk Islam, saya ini termasuk orang yang masuk Islam karena nonton debat gitu. Lah iya benar memang. Ya, pertama kali saya masuk pemikiran bahwa harus nonton debat itu karena saya menonton almarhum Syekh Hamid Didat, gurunya daripada Dr. Zakir Naik, yang akhirnya semua video beliau saya tonton, dan akhirnya saya masuk Islam karena saya mempelajari ulang kitab saya, dan akhirnya saya mempelajari kitab suci Al-Quran. Semuanya itu dari pembelajaran sendiri tanpa guru. Alhamdulillah ya, akhirnya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014. Ternyata di sini ada yang jauh lebih senior daripada saya, Masya Allah. Ya, saya berarti juga harus belajar pengalaman nih ya, dari mungkin engkau atau Enci yang ada di sini nih, yang masuk Islamnya jauh lebih duluan daripada saya. Alhamdulillah, karena saya dulu berasal dari agama Kristen, jadi saya dulu mempelajari ulang kitab Kristen saya pelajari ulang. Nah, kalau mungkin bapak-bapak melihat di video ya di YouTube saya, ketika saya menuntun orang bersyahadat, orang yang datang konsultasi, karena memang mereka juga melihat video-video debat saya dan pendeta-pendeta. Sebenarnya saya ini boleh dikatakan meniru apa yang dilakukan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Ketika beliau masih hidup ya, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya kalau ditanya sama orang Yahudi atau ditanya sama orang Nasrani, yang dibukain gulungan-gulungan kitab mereka. Jadi mereka suruh baca sendiri, ada yang menangis masuk Islam. Mereka baca sendiri, mereka jadi malu masuk Islam. Itu yang saya tiru ya. Jadi saya mengumpulkan kitab-kitabnya mereka, intinya saya cari contekan gitu. Ya, cari contekan supaya ketika ada orang-orang Kristen bertanya, yang saya buka malah kitab mereka duluan. Saya tidak buka Quran duluan. Karena kalau saya buka Quran duluan, mereka belum beriman, ya. Tetapi ketika saya bukakan kitab mereka, saya suruh mereka baca sendiri, saya suruh mereka meneliti sendiri, dan saya minta mereka membandingkan sendiri. Ternyata apa yang mereka baca itu tidak pernah mereka baca sebelumnya, baik di gereja maupun di rumah. Kalaupun ada pendeta yang pernah dan sering baca, itu mereka menafsirkan karena dari sisi teologi mereka. Tetapi ketika dibandingkan dengan ayat yang mereka baca dengan ayat-ayat di Perjanjian Lama, wah ini langsung masuk Perjanjian Lama ini. Ya, jadi kalau kitab Kristen ya itu ada 2 bagian. Pertama Perjanjian Lama, kedua Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama itu dulu adalah kitab-kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh kalangan Kristen menjadi separohnya kitab Kristen. Tapi itu adalah kitabnya orang Yahudi ya. Yang Perjanjian baru itu kitabnya orang Kristen, digabungkan, dipakai oleh Kristen menjadi kitab mereka, disebut dengan, kalau mereka tulisnya Alkitab. Kalau saya nggak mau lagi sekarang sebut Alkitab Pak ya. Mereka juga tulis Injil, saya juga tidak mau lagi sebut itu Injil. Kalau kita sudah baca Quran, kita paham konteksnya, konteks dalam satu Quran, kita tidak akan mau menyebut kitab orang Kristen dengan sebutan Injil atau Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab.
Zalikal kitabullah raiba fi. Kita juga nggak akan menyebut kitab mereka Injil karena di Quran diceritakan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam cuma satu. Sedangkan kitab mereka ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jadi itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, buat adik-adik juga yang di pesantren-pesantren, saya juga sering berpesan hati-hati ketika diberikan kitabnya orang Kristen tapi ada tulisan Injil. Jangan buru-buru menganggap bahwa itu adalah Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika saya mempelajari ulang kitab saya, ternyata di dalam kitab saya yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu terdapat kontradiksi yang sangat besar. Kontradiksinya apa? Kontradiksinya di dalam hal konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya, jadi di Perjanjian Lama karena itu adalah kitabnya orang Yahudi, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya orang Yahudi itu sebenarnya sama dengan Islam. Sama dengan Islam. Kenapa saya bisa katakan begitu? Ayat-ayatnya semua sudah kita pelajari, ya. Contoh, ini kalau buat yang belum pernah dengar nih ya, ayat-ayat kitabnya orang Kristen nih, ya. Konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanan dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini. Ini dianggap sebagai perkataan Nabi Musa, ya. Ada di dalam surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad, ya. Kita sering baca, mungkin tiap hari kita baca Qul huwallahu ahad. Ada ahad, ada ehad. Itu adalah dua kata yang sama, yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Artinya sama, yaitu Maha Esa. Esa dalam arti ketika kata ehad ditujukan kepada sosok Allah Subhanahu wa taala, itu artinya langsung Maha Esa. Begitu juga di kitabnya orang Ibrani, walaupun kata ehad itu juga bisa digunakan untuk suami istri yang bersatu, juga bisa ketika dikonotasikan kepada Tuhan Sang Pencipta langsung diartikan sebagai Maha Esa, ya. Ada lagi nanti ayat yang berbunyi apa? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Kita sering membaca lam yalid walam yulad. Ada lagi nanti kitab Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Kita sering baca walam yakullahu kufuwan ahad. Nanti ada lagi di kitab yang lain, Hosea 11:9, Tuhan bukan manusia. Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Maleakhi 3:10, Tuhan tidak berubah. Jadi artinya konsep ketuhanan di dalam Yahudi itu banyak kesamaan dan serupa dengan Islam. Ada lagi nanti 1 Raja-Raja 8:27, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti mereka percaya ada langit lebih dari satu. Kita di Islam juga begitu. Kita mengetahui di Islam langit ada 7. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu adalah Allah Maha Besar dalam hal apa? Kemuliaannya, keagungannya. Kita mungkin pernah membaca hadis, bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin dibuang ke padang pasir. Langit pertama ditambah bumi dibandingkan dengan langit kedua juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kedua tambah langit pertama sampai langit ketujuh dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Bayangkan bagaimana seorang nabi yang katanya ummi bisa mengatakan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir kalau beliau tidak pernah melihat bumi dari kejauhan. Pernah nggak kita pikirin begitu? Bagaimana seorang manusia bisa mengatakan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir kalau dia tidak melihat bumi dari kejauhan? Ya, tentu saja ini berkaitan dengan peristiwa Mi'raj. Ya, nah jadi di kitabnya Yahudi mereka juga percaya langit banyak. Ya, walaupun tidak disebutkan 7. Di dalam Islam juga kita percaya. Ketika menyentuh ke masalah konsep keselamatan, di dalam Ulangan pasal 24 ayat 16 dikatakan seorang anak
tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Nanti ada lagi di Yehezkiel pasal 18 ayat 20-21. Sama, seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya, demikian juga sebaliknya. Orang fasik, artinya orang yang berbuat dosa secara terus-menerus, jika dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah, tulisannya Allah nih. Saya bacanya Allah nih, kitab mereka tulisannya ALLAH. Saya bacanya Allah karena nggak ada tasdidnya. Ya. Mereka menggunakan kitab mereka, menggunakan kata ALLAH, itu memang dulu diambil dari kalangan Islam. Tujuannya adalah untuk mendekati orang Islam supaya tertarik dengan agama mereka. Ya, itu sudah digunakan dari zaman penjajahan Belanda. Jadi ketika dikatakan orang fasik yang bertobat itu pun akan hidup. Hidup artinya masuk surga. Ya. Ada lagi nanti di Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18, konsep bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Jika dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jika dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Konsepnya seperti itu, hanya perlu bertobat. Ya. Di dalam perjanjian lama lagi, kitabnya orang Yahudi, ada ayat Imamat 18 ayat 21. Tuhan yang Maha Esa itu jijik kalau ada manusia mempersembahkan anaknya untuk dewa. Imamat 18:21. Ada lagi nanti Yeremia 32 ayat 35. Tuhan sang pencipta itu juga jijik dengan perbuatan manusia yang mempersembahkan manusia. Tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Esa itu, ya. Jadi pertama, Tuhan Maha Esa, Tuhan bukan manusia, tidak ada yang serupa dengan Tuhan di bumi, Tuhan tidak berubah, manusia menanggung dosa sendiri, manusia perlu bertobat, dan Tuhan jijik dengan orang yang mengorbankan manusia. Konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru, kita bisa bagi lagi menjadi dua. Ajaran Yesus, ajaran Paulus. Ajaran Yesus ternyata sama dengan Perjanjian Lama. Matius 18 ayat 3, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Bertobat, ya, sama dengan Perjanjian Lama. Yesus di Markus pasal 12 ayat 29 juga mengulang ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Artinya konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di 4 surat dalam Perjanjian Baru punya Kristen sebenarnya sama dengan Perjanjian Lamanya punya orang Yahudi. Walaupun di dalam 4 kitab itu Yesus diceritakan dibunuh dan disalib, yang mana kita umat Islam tidak mengimani, tetapi ajarannya masih sama dengan Perjanjian Lama. Ketika kita bandingkan dengan ajaran Islam, ternyata sama. Di dalam Islam kita juga hanya perlu apa? Bertobat, beriman, beramal soleh. Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Karena itu taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit, bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan kesalahan saudaranya, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat keji dan menzolimi diri sendiri, dia tempatnya di neraka. Tetapi balasan buat orang-orang yang mencari ampunan Tuhannya, dia akan diberikan tempat di sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mirip ya dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan orang Yahudi. Bertobat, beriman, beramal soleh. Mirip. Tapi ketika dari Yahudi ke Islam konsep ketuhanan dan keselamatan mirip,
di tengah-tengah ada agama Kristen yang punya perjanjian baru. Ternyata ada tokoh yang bernama Paulus. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, tahu Bib Paulus? Bukan debt collector sebelah, bukan. Nah, itu adalah seorang tokoh, orang Yahudi juga, keturunan suku Benyamin, tapi ibunya orang Yunani, dan dia adalah orang Yahudi yang terpengaruh oleh filosofi Helenisme Yunani. Ya. Yesus sendiri pernah memperingatkan bangsa Israel. Matius 7 ayat 15, hati-hati dengan orang yang di padang gurun, dan dia mengatakan bahwa dia adalah mendapat wahyu dari aku. Dia adalah seperti serigala yang menyamar sebagai domba. Ada lagi Matius 16 ayat 6, hati-hati dengan ragi orang Saduki dan orang Farisi. Paulus di surat-suratnya mengaku sebagai orang suku Benyamin, mengaku sebagai orang bermadzhab Farisi. Orang suku Benyamin di perjanjian lama disebut seperti serigala. Kejadian pasal 49 ayat 27. Berarti siapa yang dimaksud oleh Yesus? Orang yang perilakunya seperti serigala, dan dia adalah orang Farisi. Ternyata dia adalah Paulus. Ya. Paulus mengajarkan sesuatu yang baru di dalam surat-suratnya yang mendominasi perjanjian baru. 27 surat perjanjian baru, ternyata 13 suratnya adalah surat-surat dari Paulus, yang mana Paulus mengajarkan konsep adanya dosa waris. Warisan tapi dosa. Warisan tanah gitu ya, ini warisan dosa. Jadi menurut Paulus, dosa yang dilakukan oleh istri Adam yaitu Hawa yang memakan buah terlarang itu sudah membuat seluruh keturunan Adam berdosa. Karena upah dosa adalah maut, maka manusia yang berdosa tidak dapat bersatu kembali dengan Tuhan. Maka Tuhan harus mengambil rupa manusia, menjadi manusia Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Konsepnya adalah konsep Paulus gitu. Ya, jadi perjanjian lama Yesus, Paulus, perjanjian lama dan Yesus sama, perjanjian lama Yesus dan Paulus beda. Paulus mengajarkan, jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ajaran Yesus, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Sama atau beda? Beda. Ya. Yesus bilang, Matius 5, 17, 18, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Mirip, sama di Quran juga ada seperti itu ya. Kalau nggak salah di Quran surat Al-Imran, Yesus mengatakan jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti menurut Yesus, di kitabnya orang Kristen, hukum Taurat itu akan lenyap ketika langit dan bumi lenyap. Berarti sampai kiamat hukum Taurat itu tetap ada. Paulus bilang di surat dia di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 15, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Boleh nggak kalau kita bilang Paulus memfitnah Yesus? Saya sering nanya begitu sama orang Kristen yang datang ke tempat saya. Dengan nalar sehat mereka akan bilang, iya juga ya gitu. Karena Yesus tidak pernah bilang nanti aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat. Sedangkan Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Hukum Taurat diturunkan oleh Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Nabi Musa yang disebut dengan Elohim. Yang menurunkan hukum Taurat, kita juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Oleh Paulus dibilang sudah dibatalkan oleh Yesus. Paulus punya wewenang dari mana gitu. Ya, ini yang kadang-kadang kita mempelajari ilmu kristologi ini kita harus bisa membandingkan di dalam kitab mereka sendiri
ternyata ada kontradiksi yang begitu besar tentang konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan satu lagi konsep Mesias. Nah ya, mungkin kalau yang bapak-bapak di sini pernah mendengar Mesias, ada yang tahu? Nah, Mesias tahu? Kurang tepat sebenarnya. Ya, kalau orang Kristen bilangnya begitu, Mesias itu juru selamat, tapi artinya bukan itu sebenarnya. Ya, Mesias itu artinya apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab apa tuh? Al-Masih, Al-Masih juru selamat. Nanti dulu, gitu ya. Versi mereka. Jadi orang Kristen bilang Mesias adalah juru selamat, itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani itu menjadi kata Kristos. Kristos, Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Al-Masih mirip-mirip lah, diusap gitu. Ya, diusap atau kalau diurapi itu dalam bangsa Yahudi konsepnya adalah seorang raja, seorang imam atau seorang nabi yang ditahbiskan. Kepalanya diurapi dengan minyak yang sangat mahal dari kalangan orang Yahudi. Ketika diurapi kepalanya dengan minyak, dia disebut sebagai seorang Mesias. Orang Yahudi punya konsep nanti ini akan datang seorang Mesias yang akan menjadi raja bangsa Israel. Kalau ditanya kapan? Nanti. Nantinya kapan? Ya nanti. Nunggu apa? Nunggu firman Tuhan katanya. Ya. Yang datang itu siapa? Yang datang itu nanti seorang manusia, ya. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Yang datang itu nanti dia harus keturunan Raja Daud melalui anaknya yang bernama Salomo. Yang datang itu nanti dia akan datang ketika di seluruh dunia sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Dia juga akan datang nanti ketika semua manusia di dunia sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada konsep Mesias itu datang menyelesaikan misi, dia pergi kemudian datang lagi, bukan begitu. Tapi Mesias itu datang sekali cukup sampai dia mati, gitu ya. Di Kristen mengklaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan, ya. Dia diklaim sebagai keturunan Daud, tapi di kitab Kristen sendiri Yesus diceritakan lahir dari seorang perawan suci dan dia bukan anak biologisnya Yusuf, ya, suaminya Maria. Di Islam kita tidak mengenal sosok Yusuf atau suami Maryam. Buat orang Yahudi, kalau anak bukan anak biologis, itu tidak bisa diakui kesukuannya. Yang bisa diakui hanya dia ras Yahudi. Oke, diterima dia sebagai orang Yahudi. Tapi untuk menentukan kesukuannya tidak bisa, karena bukan anak biologis. Gitu ya. Jadi kalau kata orang Yahudi, kalau anak adopsi, mohon maaf bro, nggak diterima sebagai suku apa gitu. Ya. Yang kedua, Yesus ketika lahir masih ada perang. Ya, bahkan sampai sekarang juga masih banyak perang. Sampai sekarang juga masih ada orang yang mengangkat senjata untuk saling berperang. Sampai sekarang juga masih ada manusia yang belum mengenal Hashem atau Tuhan yang Maha Esa. Masih ada orang yang tidak tahu kan Tuhan yang Maha Esa. Bisa jadi suku-suku pedalaman dan sebagainya. Dan menurut orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu bernama Daud. Ada ayatnya. Itu semuanya ditafsirkan oleh Kristen, tetapi terjemahannya diubah-ubah sehingga menjadi kitabnya orang Kristen, yang mana ketika terjemahannya sudah dirubah, orang Yahudi tidak mau baca lagi. Ya, ketika terjemahan sudah diubah, orang Yahudi sudah menolak kitab terjemahan itu. Ya, itu yang sebenarnya terjadi. Memang kelihatannya cukup rumit, tapi kalau kita bersabar memberikan pemahaman kepada orang-orang Kristen, ya, akhirnya ketika mereka memahami, mereka nggak bisa menyangkal karena semua ayatnya ada. Dan saya bisa membuktikan dengan apa? Dengan kitab-kitab yang mereka punya, saya beli langsung. Entah beli di Amazon, ada yang beli di Timur Tengah, ada yang beli di online dan sebagainya. Saya bisa tunjukkan kepada mereka perubahannya seperti apa. Itu yang membuat mereka tidak bisa menolak. Nah, ketika mereka sudah bisa membuktikan sendiri bahwa di dalam kitabnya masih ada kebenaran yang sama dengan Islam, tetapi bercampur dengan kebatilan,
kebatilan itu maksudnya ada konsep yang berkontradiksi, mereka akan bertanya, kalau begitu yang benar apa gitu. Baru saya perkenalkan Quran. Ketika mereka bertanya, benarnya Quran di mana? Baru saya kasih ayat-ayatnya yang mungkin buat orang-orang zaman dulu ayat-ayat itu tidak diketahui artinya. Tapi buat orang-orang zaman sekarang seperti kita yang hidup di zaman sains atau ilmu pengetahuan, banyak sekali ilmu-ilmu yang di dalam ilmu pengetahuan kita sekarang itu mengkonfirmasi ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Ternyata begitu. Contoh, ketika di Quran disebutkan bahwa kami meluaskan alam semesta. Ya. Ada yang pernah dengar, Pak? Alam semesta kita mengembang atau makin luas? Ada yang pernah dengar? Ada ya? Yang ngomong siapa? Apakah ilmuwan Islam? Bukan. Yang ngomong ternyata yang menemukan teleskop Hubble namanya. Seorang penemu namanya Edwin Hubble. Dia yang menemukan teleskop Hubble. Teleskop ini yang bisa meneropong sampai melihat galaksi lain gitu. Ketika dia bisa melihat galaksi itu, dia baru sadar bahwa ternyata yang dia lihat itu cahaya yang ditinggalkan oleh galaksi itu. Galaksinya masih di situ nggak? Enggak, sudah menjauh. Galaksinya sudah menjauh, hanya sinarnya saja, cahayanya saja yang dia bisa lihat dengan teleskop dia. Kecepatan cahaya kan kita tahu ya, tidak kecepatan cahaya kan berapa? 299.000 sekian kilometer per detik. Nah, jadi yang bisa dilihat sama dia hanya cahayanya saja, tapi galaksinya sudah menjauh. Dan dia dengan mengamati bintang-bintang, dia bisa mengambil kesimpulan pada tahun 1929 bahwa alam semesta kita mengembang. Bagaimana ceritanya seorang nabi kita yang umi bisa mengatakan bahwa alam semesta kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman itu, apakah ada ilmuwan yang mengatakan hal yang sama dengan Edwin Hubble? Tidak ada. Dan banyak sekali yang lain. Jadi ketika kita bisa membuktikan bahwa Quran itu bukan karangan seorang manusia, gimana kita sebagai orang yang hidup pada zaman sekarang? Hukum gravitasi kita percaya, tapi ketika ada sebuah kitab yang bisa membuktikan segala kebenarannya dengan melalui sains, maksud kita mau menolak begitu? Itu yang harus kita pikirkan sebagai orang yang hidup pada zaman sains zaman sekarang. Banyak sekali, kira-kira ada 1000 ayat yang dibuktikan oleh sains sudah kira-kira 80%-nya. Yang 20% belum terbukti benar, belum terbukti salah. Contoh ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ilmu pengetahuan mungkin sekarang belum bisa menjelaskan, tetapi mungkin dengan ilmu probabilitas bisa dijelaskan dalam waktu mungkin 10 tahun lagi, bisa mungkin 100 tahun lagi, bisa mungkin 1 juta tahun lagi, wallahu alam. Ya, jadi intinya sudah begitu banyak ayat-ayat di dalam Quran yang dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Ya, walaupun sains nanti bisa berubah, ya, sains itu bisa berubah ketika ada misalnya percobaan yang baru sehingga hasilnya bisa menimbulkan hasil yang baru, monggo aja silakan. Buat Quran tidak ada yang masalah. Bahkan Quran dari semenjak diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah menantang siapa yang bisa bikin surat seperti Quran. Gak usah surat panjang-panjang, surat paling pendek aja, 3 ayat cukup gitu ya. Sampai sekarang belum ada yang bisa atau mampu membuat seperti Quran. Jadi tidak mungkin Quran itu adalah karangan seorang nabi yang umi gitu. Nah, sekarang saya ingin juga, ini kan karena campur nih ya, ada yang mantan kafir, ada yang muslim dari keluarga Islam gitu. Nah, saya hanya ingin menyamakan persepsi ya tentang kedudukan Quran dan kedudukan kitab-kitabnya orang Yahudi dan Kristen. Sayang saya nggak bawa nih. Kalau saya bawa saya bisa tunjukin nih kitab-kitab yang mereka buat, yang sengaja dibuat, sengaja dibikin untuk diberikan kepada orang Islam. Sengaja ya, dengan istilah-istilah Quran diberikan kepada orang Islam supaya mereka merasa ada kesamaan dengan kitab mereka dan mencoba menarik mereka ke agama mereka. Contoh, mereka bikin kitab kecil tulisannya, kitab suci Injil.
kitab suci Taurat dan Zabur. Ya, bahkan di dalam kitab-kitab itu ada ayat-ayat atau kata-kata yang sering kita dengar. Ada yang menuliskan Assalamualaikum, ada yang menuliskan Isa Al-Masih, ada yang menuliskan Insya Allah, menggunakan istilah-istilah Islam untuk mendekati orang Islam dan mengajak masuk ke agama mereka. Ya, jadi saya ingin menyamakan persepsi bahwa ketika di Quran membenarkan bahwa Allah SWT sudah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, bukan berarti kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Taurat atau kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Injil itu yang dimaksud oleh Quran gitu. Maksud saya, kita harus pelajari dulu nih kitabnya orang Yahudi, siapa yang menulis, kapan ditulis, di mana ditulis. Kita juga harus mempelajari kitabnya orang Kristen, kapan disusun, siapa yang menyusun, di mana disusun. Ternyata itu semua terbukti kitabnya orang Yahudi tidak ditulis oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Kitabnya orang Kristen tidak ditulis oleh Nabi Isa atau Yesus dan pengikutnya. Bapak-bapak pernah nggak membaca di dalam Quran atau hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya menulis kitab Taurat dan kitab Injil? Pernah baca, Bib? Belum ya? Alhamdulillah. Pernah baca nggak kita di Quran ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Pernah baca? Belum ya? Belum ya? Yang dijaga, dijanjikan dijaga apa oleh Allah SWT? Cuma Quran. Yang Taurat dan Injil dijanjikan untuk dijaga nggak? Tidak ya? Kalau tidak dijanjikan untuk dijaga dan sudah terbukti secara sejarah, secara fakta bahwa kitabnya orang Yahudi tidak ditulis oleh Nabi Musa dan kitabnya orang Kristen tidak ditulis oleh Nabi Isa, berarti kitabnya mereka bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Sampai di situ ya. Saya ingin kita sama-sama paham. Jangan sampai kalau bapak-bapak atau ibu ditunjukkan kitab mereka ada tulisan Taurat atau tulisan Injil langsung percaya, oh ini Taurat, oh ini Injil. Bukan, jauh gitu. Ketika kita membaca di Quran, surat misalnya Quran surat Al-A'raf ayat ke-157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Saya sudah baca, saya cari di kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, tidak ada nama Muhammad. Kalaupun ada yang mirip dengan kata Muhammadim di Kidung Agung 516, ternyata itu bukan dimaksud nama seorang yang akan datang kira-kira 700 atau 800 tahun kemudian. Itu hanya artinya yang terpuji, dan kata itu dipakai sebanyak 13 kali di seluruh kitabnya orang Yahudi. Dan kalau semuanya diterjemahkan menjadi kata Muhammad, terjemahannya akan tidak matching. Atau ketika kita membaca di Quran surat As-Saff ayat ke-6, ketika diceritakan Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa nanti akan ada Rasul lagi yang bernama Ahmad, di dalam kitabnya orang Kristen kita cari tidak ada kata Ahmad. Berarti kalau begitu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 dan dimaksud oleh Quran surat As-Saff ayat ke-6. Itu poinnya. Ya, jadi kita juga punya kedudukan sendiri. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi dan Kristen, kalau ternyata terbukti itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, terus apakah kitab mereka itu terbukti bahwa itu adalah kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Kan tidak. Lagi pula saya dulu juga termasuk orang yang sangat-sangat mencari dan mempercayai bahwa di dalam kitab-kitab mereka sudah ada nubuat untuk Nabi kita. Tapi ternyata dengan sudut pandang yang berubah, kita juga tidak mau Quran kita ditafsirkan oleh orang di luar Islam, betul kan? Kita juga tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ketika kita menafsir kitab suci orang dan bilang bahwa di dalam situ ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, padahal kita tahu itu bukan, apa bedanya kita dengan Kristen? Apa bedanya kita dengan Kristen yang menafsirkan kitab suci Yahudi menggunakan kacamata Kristen dan menggunakan kitab mereka sebagai bagian dari kitab mereka?
Bedanya kalau kita mau menafsirkan di Quran tidak pakai kitab mereka aja. Tetapi kalau ada pertanyaan, di Quran sudah disebutkan bahwa orang Yahudi atau orang Israel sudah merubah-rubah kitab atau firman Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Ketika mereka bilang, kalau memang orang Islam bilang kitabnya kita Yahudi dan Kristen ini sudah berubah, yang asli mana? Mereka suka bertanya begitu kan? Kita ditanya begitu. Kalau memang kitab kami menurut orang Kristen adalah palsu, terus yang kitab asli mana? Gimana kita jawabnya? Kata kitab di dalam Quran, khususnya konteksnya untuk Bani Israel, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu bisa berarti wahyu yang dibukukan, tapi juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah kaum tertentu. Jadi kata kitab itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk sebuah kaum tertentu, di mana sebuah wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi. Ketika nabinya sudah menyampaikan, itu sudah menjadi hukum, ketetapan, perintah dan aturan bagi kaum itu. Tapi ketika nabinya sudah wafat atau diangkat, kemana wahyunya? Zaman Nabi Musa belum ada kertas, zaman Nabi Isa juga belum ada kertas. Apakah kita mau bilang itu berbentuk buku? Tidak, gitu ya. Jadi maksudnya saya ingin memberikan pemahaman yang seragam supaya kita jangan kagok, jangan keder ketika ditanya mana kitab yang asli. Kalau menurut Quran kitab kami udah palsu. Karena di luar sana sekarang sedang diangkat nih Islamic dilemma katanya. Islamic dilemma. Artinya apa? Islam punya dilema. Islam di Quran membenarkan sudah diturunkan kitab-kitab sebelumnya, tapi di Quran juga disebutkan sudah korup atau sudah rusak atau sudah palsu. Itu mau pilih yang mana? Kalau mau bilang sudah membenarkan, ini kitab kami yang dimaksud Quran. Orang Kristen begitu ngomongnya. Kita bisa menjawab, itu bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Mohon maaf. Saya sering ngomong begitu sama mereka. Jangan GR sama gitu. Silakan kalau mau punya kitab sendiri, silakan mau pakai nama apa aja, tapi kita sebagai orang Islam harus tahu dan harus paham apakah kitab mereka itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ya. Jadi nah, ini kalau begini nih ceritanya nanti Bapak Ibu bisa kaget nih. Di Quran diceritakan nabi-nabi, ya. 25 nama nabi termasuk nama Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi, nama-nama nabi yang di dalam Quran disebutkan, itu di dalam kitabnya orang Yahudi juga banyak disebutkan. Mereka bilang Quran menjiplak kitab Yahudi karena banyak nama-nama nabi yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang juga dipakai oleh Kristen. Quran dituduh menjiplak, bahkan ada yang bilang 80% Quran menjiplak Bible. Gimana jawabnya? Gimana Pak jawabnya? Keder ya. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu ini kristologi dan mengetahui isi kitab mereka, jawabnya gampang. Kita tanya di dalam Quran, nah ini saya tanya sama host boleh ya? Boleh ya? Kita tes ya. Di dalam Quran yang menciptakan patung sapi untuk disembah Bani Israel siapa? Samiri. Samiri ya. Kalau di kitab mereka Nabi Harun. Ya, di kitabnya orang Yahudi yang menciptakan patung sapi untuk disembah bangsa Israel itu Nabi Harun, abangnya Nabi Musa. Mosok Nabi bikin patung untuk disembah, gimana ceritanya? Gimana konsepnya? Ya. Di Quran pernah membaca nggak Nabi Nuh alaihissalam mabok anggur telanjang? Pernah baca? Pak, pernah baca? Nggak ada ya? Di kitab mereka ada. Di Quran pernah nggak baca Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Nauzubillah mujalik. Pernah baca? Tidak ada. Di kitab mereka ada. Di Quran pernah baca nggak Nabi Daud alaihissalam ya berzina dengan binor? Tahu binor? Bini orang. Kok tahu ya dia? Berzina dengan istri orang sampai akhirnya dinikahi.
Ada? Nggak ada. Di kitab mereka ada. Di Quran pernah baca nggak Nabi Sulaiman alaihissalam matinya dalam keadaan syirik? Nggak ada lah. Di kitab mereka ada begitu. Di Quran pernah baca nggak Nabi Ayub alaihissalam diceritakan ketika diuji menyalahkan Allah dengan sebutan kejam gitu? Di kitab mereka semua cerita itu ada. Terus kalau di Quran tidak ada, bagaimana ceritanya Quran menjiplak Bible gitu maksud saya? Simple. Jawabannya gampang. Kalau kita tahu isi kitab mereka. Nah kalau kita nggak tahu, oh enggak, itu kan firman Allah. Itu berdasarkan pemahaman daripada orang Islam. Tapi kalau kita tahu isi kitab mereka, dengan jawab begitu, langsung gampang terbuka. Mungkin nggak Quran menjiplak Bible kalau di Quran tidak ada cerita-cerita seperti itu, gitu maksud saya. Ya, itu yang kami pelajari dan itu juga yang kami kembangkan. Karena kita juga tahu bahwa Islam itu kan dihujat, difitnah. Makanya ada istilah Islamofobia, betul kan? Ada nggak pernah dengar istilah Kristenfobia? Belum ada. Ya, yang ada adalah Islamofobia. Maka ketika Islam difitnah, Islam dituduh macam-macam, Islam di di framing begitu, kita juga harus paham dengan seluk-beluk Islam. Sehingga ketika Islam diserang, kita bisa menjawab dan juga bisa counter attack. Counter attack-nya dengan ilmu kristologi, menjawabnya dengan ilmu Islamologi. Makanya ilmu ini sekarang saya sebut sebagai Krislamologi. Bukan mau jadi orang Kristen ya, bukan ya. Tapi kita menggabungkan ilmu tentang kristologi dan Islamologi supaya kita bisa membentengi iman dan akidah kita sebagai umat Islam dari serangan-serangan dan subhat-subhat, tetapi kita juga bisa counter attack dengan ilmu yang mengetahui tentang seluk-beluk kitab mereka. Dengan ilmu seperti itu yang sekarang kami rasakan sangat-sangat efektif ketika kami atau kita berdiskusi atau berdebat dengan kalangan mereka. Ya. Kalau di Islam boleh nggak berdebat dengan kalangan mereka? Boleh nggak? Boleh nggak berdebat sama mereka? Boleh? Bukan boleh lagi, diperintahkan malah. Diperintahkan, kita diperintahkan berdebat. Buka Quran surat An-Nahl 125. Betul ya? Wajah dilhum, berdebatlah. Tapi belakangnya apa? Dengan cara yang paling baik. Yang paling baik maksudnya apa? Kalau debat nggak boleh emosi, nggak boleh menghina orang, nggak boleh menghina agama orang. Dan yang penting di dalam Quran juga diperintahkan kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu yang paling penting. Ya, ketika kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Itu batasan kita supaya kita berdebat dengan mereka, tapi harus dengan cara yang paling baik. Itu yang kami lakukan. Jadi saya juga mohon doanya, mudah-mudahan kami semua juga istiqomah dan juga kita semuanya dikuatkan ya dengan ditambahkan ilmunya supaya kami juga bisa membentengi iman dan akidah umat Islam. Insya Allah di seluruh Indonesia. Begitu ya yang bisa saya sampaikan.